Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi keperawatan dimanapun berada. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Tapi ada dua, itu tentang kalimat dan tentang paragraf. Nah, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada topik materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami prinsip kalimat efektif dan penerapannya dalam komunikasi keperawatan serta akademik. Kemudian Anda mampu menganalisis dan memperbaiki kalimat tidak efektif serta menyusun paragraf yang secara logis. Yang ketiga itu nanti akan menerapkan kohesi dan koherensi dalam penulisan laporan medis dan atau artikel ilmiah secara sederhana. Nah, materi ajar atau topik yang kita akan bahas dalam pertemuan ini ada beberapa topik. Yang pertama, pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, bagaimana penerapan kalimat efektif dalam komunikasi keperawatan, kesalahan umum dalam penulisan kalimat. Kemudian yang kedua, struktur paragraf, pengertian paragraf, fungsi paragraf dalam teks, dan syarat paragraf yang baik. Nah, model pembelajaran pada pertemuan ini kita menggunakan Project Based Learning PJBL. Anda mengikuti 6 sintak dalam tugas project ini. Kemudian yang pertama, sintak yang pertama atau langkah yang pertama yaitu pertanyaan mendasar dan penentuan project. Yang kedua, perancangan langkah-langkah dalam penyelesaian project. Yang ketiga, penyusunan jadwal dan pelaksanaan project. Yang keempat, penyelesaian project dengan fasilitasi dan monitoring oleh dosen. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi hasil dari project yang Anda buat. Yang terakhir, evaluasi dan hasil project. Nah, saya akan menjelaskan sintak yang pertama dan apa yang harus Anda kerjakan. Yang pertama itu pertanyaan mendasar dalam penentuan proyek. Anda memperoleh sumber teks dari laporan praktikum atau asuhan keperawatan yang pernah Anda buat atau contoh teks yang Anda cari di internet. Nah, nanti kita akan berdiskusikan menentukan proyek, yaitu menganalisis dan memperbaiki kalimat serta mengembangkan paragraf dalam teks keperawatan. Kemudian sintak yang kedua itu perancangan langkah-langkah dalam penyelesaian proyek. Nah, yang pertama, Anda mengidentifikasi kalimat tidak efektif yang dapat di dalam laporan itu tersebut. Kemudian Anda memperbaiki kalimat menjadi yang jelas, yang ringkas. Kemudian yang ketiga, Anda mengembangkan paragraf yang padu dan runtut. Ketiga, sintak yang ketiga itu penyusunan jadwal pelaksanaan proyeknya. Jadi Anda menyusun jadwal kegiatan, kapan Anda mengumpulkan tugasnya, kapan Anda analisis kalimat, kemudian Anda memperbaiki dan mengembangkan sebuah paragraf, kemudian Anda revisi dan mengumpulkan tugas yang Anda kerjakan. Sintak berikutnya itu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Nah, itu apa saja yang Anda lakukan? Yaitu Anda memperbaiki kalimat yang tidak efektif, baru Anda menyusun paragraf yang padu dan sistematis. Nanti saya akan memantau Anda memberikan umpan balik yang Anda kerjakan. Kemudian penyusunan laporan dan presentasi dari hasil proyek. Setelah Anda identifikasi, menyusunkan sebuah proyeknya, nanti Anda mengumpulkan hasil proyeknya itu yang dihasilkan, kemudian Anda mempresentasikan dan publikasi kepada teman-temannya, kemudian secara kelompok maupun secara individu. Kemudian teman-teman yang lain memberikan tanggapan kepada teman yang tampil. Nah, selanjutnya sintak yang terakhir itu evaluasi proses dan hasil proyeknya. Dan Anda nanti ada menilai kembali kalimat agar efektif. Nanti ada yang tampil, nanti kita akan menilai kembali apakah sudah benar atau salah. Kemudian kita mengecekkan kepaduan keterkaitan antara kalimat dalam paragraf itu tugas yang Anda buat. Kemudian kita akan refleksi singkat tentang pengalaman dalam kesulitan dalam pemahaman selama Anda mengerjakan proyek tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.